gitu terus. Dan memang capek. Tapi worth it sih, menurut saya worth it banget, dan mendobrak zona nyaman memang harfiahnya manusia, memang hakikatnya manusia. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau share rahasia saya. Jadi setidaknya mungkin ada 2 orang lah yang nanya, yang tahu sepak terjang saya di mata mereka, yang sepak terjang saya di online, yang dimana aslinya kan ya persona digital itu yang teman-teman lihat tuh mungkin bagian satu sisi aja, ada sisi lain yang mungkin teman-teman nggak tahu, karena ya gitu, memang namanya manusia itu punya aib-aib, punya sisi lain dari hidupnya, yang dimana itu adalah hal yang wajar sekali, namanya juga manusia. Dan ini pertanyaan, Kang kok bisa kayak gitu, bisa kayak gitu, ini yang tahu sepak terjang saya, yang dimana saya bikin konten YouTube, saya alhamdulillah konsisten, terus walaupun saya nggak begitu puas sih sama hasilnya sejauh ini, saya udah 5 tahun di YouTube, terus saya ada beberapa perusahaan juga, terus saya juga bikin komunitas, terus jualan beneran juga, karena karena saya salah sedikit dari sekian sekian banyak konten kreator yang tentang jualan di Shopee, dan saya beneran jualan. Sampai saat ini saya beneran jualan dan belum ada niat untuk berhenti. Cuman memang saya berkurang sekarang ke intensitas berjualannya. Sekarang saya hanya fokus, betul-betul fokus ke tren aja, tren yang lagi rame aja. Kalau lagi low season, lagi gak ada tren yang rame, saya nggak mau jualan, males, jujur aja males, lebih baik fokus ke hal yang lain. Makanya kalau teman-teman mau bareng sama saya, ikutin tren, jualannya hanya di trending aja, cek di sindikatdropship.genrozaki.com atau ke website saya aja di genrozaki.com. Jadi rahasianya apa? Saya ulangi, saya punya 3 perusahaan lah sejauh ini, 3 perusahaan berbadan hukum, alhamdulillah semuanya tertib pajak juga. Ada yang per Shopee-Shopean ya, jualan online tadi, yang sekarang fokusnya dropship. Ada konsultan sama tools, termasuk pajak juga ada di situ. Terus saya jualan tools juga, jualan di produk digital juga. Terus ada per YouTubean. YouTube-nya bukan hanya YouTube ini, tapi saya punya beberapa YouTube lain yang ada karyawan nih yang bikin kontennya. Terus saya anak 3, alhamdulillah dikaruniai oleh Allah 3 orang anak, dititipkan oleh 3 orang anak, dan saya konten tiap hari. Meskipun konten saya gitu-gitu doang. Kalau teman-teman ngikutin saya dari dulu, ya ada perkembangan sih dari sisi visual, dari sisi konteks, dan ya views juga nggak gede-gede amat. Tapi Allah sudah konten tiap hari, konsisten, dan jadi habit. Dan ini yang paling saya rasakan untuk diri saya ya. Terserah teman-teman nerimanya gimana soal konten saya. Karena saya dipaksa konten tiap hari, atau posting tiap hari, lebih tepatnya posting tiap hari ya. Kalau konten mungkin recording 1 hari 3 kali atau gimana. Itu saya memaksa, memutar otak saya untuk berpikir kreatif. Mau nggak mau harus kreatif. Tapi sekarang udah gampang pakai AI. Dan karena udah gampang pun orang masih nggak mau. Jadi proses belajarnya itu banyak banget, dari teman-teman memaksa diri teman untuk konten tiap hari. Anda harus riset pasar, riset konten, dan yang paling penting adalah itu memaksa diri Anda untuk berpikir kreatif. Kreatif itu create kan, jadi membuat sesuatu, membuat yang baru lagi, dan seterusnya. Dan kreatif itu adalah menurut saya skill yang penting banget untuk pebisnis, untuk problem solving, untuk lain sebagainya, butuh kreativitas itu. Oke? Jadi itu latar belakang saya, dan rahasianya apa, saya akan sampaikan 3 poin. Yang nomor 3 ini insya Allah mungkin teman-teman nggak bisa ikuti, tapi lihat aja nanti, benar nggak teman-teman nggak bisa ikuti rahasia yang ketiga ini. Oke, rahasia pertama, AI. Yes, ini bukan rahasia, AI mah udah biasa. Ya betul, tapi saya betul-betul memanfaatkan, betul-betul memanfaatkan, betul. Ya, saya abuse AI ini untuk proses saya sehari-hari. Contohnya, ini saya kasih beberapa konkret tips. Saya suka banget pakai voice mode di AI, entah ChatGPT atau Gemini. Kalau Gemini pakainya yang Google AI Studio ya. Kalau Gemini biasa itu cuman apa ya, bukan voice mode, dia cuman mentranskrip apa yang kita sampaikan dan ditulis. Ya itu udah oke sih, lumayan, tapi lebih oke lagi kalau voice mode. Jadi kayak ngobrol. Ini saya pakai untuk ideation. Ideation apa aja? Ideation itu apa ya, mengejawantahkan apa yang di otak saya menjadi sesuatu yang konkret. Karena saya suka banget yang konkret. Itu ibarat kata hal yang semrawut, yang di otak kita kan aduh ini perwas, dan semrawut itu dipetakan, alias dibikin sistemasi. Dan AI jago banget akan hal itu. AI jago banget memetakan apa yang ada di otak kita. Dan proses ideation ini bukan hanya satu topik loh. Jadi saya kadang voice mode sama ChatGPT atau ya tadi Google AI Studio tadi, saya mengeluarkan apa saja yang di otak saya. Saya lagi kepikiran anak, lagi kepikiran apa, lagi kepikiran bisnis, lagi kepikiran apa, lagi kepikiran fisik, lagi kepikiran manajemen waktu, saya tumpahkan aja semua, lalu dia akan breakdown. Oh iya, saya jadi clear. Nah, ini salah satu proses manusia mensistemasikan sesuatu, itu udah prestasi, udah bagus. Dari yang tadinya nggak jelas seperti itu, tersistemasi menjadi yang terstruktur, otak yang terstruktur, itu adalah sesuatu progres yang bagus untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu yang saya pakai. Teman-teman silakan contoh aja voice mode di AI.
Nanti udah dari voice mode-nya, lalu saya chat lagi, lalu saya pisahkan lagi menjadi tas saya dan sebagainya. Coba awali dulu dari voice mode. Curhat apa adanya semua ke AI, nanti AI akan berusaha mensistemasikan apa yang ada di pikiran Anda dan Anda menjadi lebih clear apa yang untuk mensolusikan, ya untuk melakukan hal itu. Oke. Yang kedua, dari AI saya otomasi. Jadi saya mencoba 100% tanpa input manual. Dan sekarang udah jauh drastis banget apa yang saya lakukan input manual. Kayak input dari Excel atau dari import apa, itu udah jauh banget gara-gara AI ini. Karena sekarang jadi mudah. Bikin tools seperti itu jadi mudah sekali. Sangat mudah sekali. Ya nggak sangat mudah lah. Bagi saya sih mudah, alhamdulillah. Jadi karena otomasi saya jadi lebih punya waktu untuk hal lain. Daripada yang biasanya input manual, sekarang saya lebih punya waktu untuk hal lain. Contohnya misalkan rekap order, reconcile order ya. Kalau kopas satu-satu ya oke, itu bagus. Tapi kalau otomasi jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat dan saya punya waktu lebih untuk melakukan hal yang lebih produktif. Terus yang ketiga, dobrak zona nyaman. AI ini gara-gara AI itu kan launching tiap kayaknya tiap minggu ada aja fitur yang baru dan mencobanya itu membuat kita takut. Lah, yang kemarin aja belum ngerti, sekarang udah yang baru lagi. Itu fakta dan itu memaksa kita mendobrak zona nyaman kita. Dan itu nggak ada salahnya misalkan, hari ini lagi belajar tiba-tiba ada yang baru terus kita loncat, nggak apa-apa. Itu menurut saya suatu proses yang sangat wajar sekali. Kita nggak harus lengkap dulu yang di sebelumnya, nggak perlu paham dulu misalkan milestone A terus baru lanjut ke B, nggak harus. Kalau loncat nggak apa-apa karena terkadang khususnya AI ya di fitur misalkan sekarang lagi belajar gambar ke teks to gambar lah AI ya, terus tiba-tiba ada fitur baru, engine baru dan kalau kita langsung loncat ke situ kadang yang ini udah nggak relevan lagi, yang di awal tadi kita belajar udah nggak relevan lagi. Itu fakta. Jadi mending itu terus dan memang capek tapi worth it sih, menurut saya worth it banget. Dan mendobrak zona nyaman memang harfiahnya manusia, memang hakikatnya manusia nggak senang dalam mendobrak zona nyaman. Karena pengennya ya nyaman-nyaman aja, tapi ya gitulah. Intinya gara-gara AI ini, saya mendobrak zona nyaman, terus ideation jadi mudah, otomasi dan sebagainya, jadi jauh lebih produktif. Oke, ini soal AI, rahasia pertama. Nanti rahasia ketiga, mungkin teman-teman nggak bisa ikuti, mohon maaf ya. Rahasia kedua, saya punya mentor. Mentor itu penting banget, sangat-sangat penting menurut saya. Jadi ibarat kata kita lagi di perjalanan, terus kita lagi di persimpangan, misalkan ini udah persimpangan A, B, C, D. Mentor mungkin bisa melihat, karena dia mungkin sudah melalui D, sudah melalui C, sudah melalui B, sudah melalui A. Dan dia ngasih tahu, di A itu ada, di C itu ada lubang loh, di D itu ada lubang loh. Masalah kita ngikutin atau nggak percaya sama dia itu lain soal. Tapi sudah ada warning. Dan itu hanya bisa didapatkan dari mentor. AI belum bisa menurut saya, karena itu dari sisi wisdom, kebijaksanaan. Jadi ya mentor, karena pengalaman nggak pernah bohong teman-teman. Jadi kalau mau bicara sama mentor tuh umumnya orang yang lebih berpengalaman dari kita. Jadi kita daripada mencoba lubang itu sendirian, lebih baik udah dikasih tahu. Meskipun saya juga sering udah dikasih tahu di situ nggak akan bisa, saya tetap coba juga. Tapi itu jauh lebih baik daripada saya tanpa mengetahui sebelumnya di situ ada lubang. Apa artinya? Ini mempercepat proses belajar. Dan ini ya itu suatu pelajaran dan ini hal yang udah umum banget di dunia bisnis punya mentor. Bahkan saya memaksakan diri untuk membayar teman saya untuk jadi mentor saya dalam hal vibe coding. Jadi saya bayar dia, oke, tiap minggu lah kita zoom yuk, saya bayar aja. Ya gitulah. Dan yang memaksa saya karena dia lebih berpengalaman soal vibe coding. Terus saya juga ya ikut kelas berbayar, kayak ikut kelas YouTube dan sebagainya. Jadi mentor saya berbayar atau enggak ya itu balik lagi ke masing-masing ya. Kalau saya sih nggak ragu, kalau memang butuh dan saya kayaknya cocok nih, memang butuh mentorship, ya bayar aja nggak apa-apa. Pokoknya kalau teman-teman mau dalam hal pershopian khususnya ternak toko bisa join di Sindikat Dropship atau di bootcamp ternak toko bersama saya dengan Mas Sony Kurniawan. Cek aja di website digenegozaki.com. Itu proses mentorship yang insya Allah membangun. Karena kalau teman-teman join sampai bulan kedua, jadi bootcamp itu selama 8 pekan, teman-teman masuk ke Sindikat Dropship dan kita saling mementori diri sendiri. Wah seru lah, insya Allah saling membangun. Jadi ibarat kata komunitas yang visinya sama, yaitu kita ngedropship. Oke, gua punya mentor. Dan yang ketiga, ini mohon maaf kalau teman-teman nggak bisa ikuti. Tapi ini yang paling menurut saya senjata rahasia saya, yaitu punya partner terbaik, yaitu istri saya sendiri. Alhamdulillah ini real ya, partner itu penting sekali, mentor penting, partner penting juga, sama-sama penting. Dan bagi saya istri saya adalah partner terbaik sejauh ini. Dan model kerjasama saya dengan istri saya ada dunia bisnis itu kerjasama tuh setahu saya ada dua. Ada dua model ya. Pertama, task yang sama kita mengerjakan bareng. Misalkan upload produk kita kerjain bareng, itu kerjasama juga. Atau misalkan optimasi Google Ads kita kerjakan sama-sama bareng. Tapi ada juga model yang kedua itu tasnya beda-beda atau pekerjaannya beda-beda, job desk-nya beda dan saya si A ngerjain satu, misalkan si B ngerjain B, si A ngerjain satu dan seterusnya. Alias ya udah saya Google Ads, istri saya apa. Jadi dua hal berbeda dan kita tidak saling cross. Walaupun ya kadang minta inputan juga, alias komplementer namanya. Melengkapinya dalam hal yang berbeda jauh. Contohnya kayak Instagram.
Jadi kalau teman-teman lihat Instagram saya, ya followersnya nggak banyak sih ya. Ya kalau belum follow ya. Saya bukanya cuma via laptop atau via PC. Saya nggak ada sosmed di HP saya kecuali YouTube. Dan itu istri saya yang ngelola. Karena bagi saya suka terjelebab ke doom scrolling. Istri saya kadang ya juga sih. Tapi saya mempersiapkan istri saya lah, uploadnya dan lain sebagainya, info terbarunya istri saya yang kelola. Komplementer. Saya nggak mau info sosmed, istri saya mau komplementer. Terus perpajakan. Saya ngerti pajak, tapi kalau ditanya teknis detailnya kagak ngerti. Tapi istri saya ngerti, jadi melengkapi. Saya nggak perlu paham betul tentang perpajakan, istri saya mengerjakannya. Terus perlegalan kayak bikin badan hukum, MOU, sama apa surat kerjasama, perjanjian kerjasama dengan karyawan atau partner bisnis yang lain, itu istri saya yang buat. Saya nggak mikirin sama sekali, komplementer. Terus administrasi dan sebagainya, banyak beberapa hal yang saya tidak mikirin sama sekali, partner saya yang buat, partner saya yang mikirin, les istri saya yang mikirin. Begitu juga sebaliknya, soal optimasi iklan, soal konten ini, soal bikin produk dan sebagainya, istri saya nggak mikirin, saya yang mikirin. Jadi kami komplementer, saling melengkapi dan ada you do your job, I do my job. Alias kita berbeda tapi jadinya bareng. Itu menurut saya model yang cocok buat saya. Ada juga orang yang cocoknya pekerjaannya sama, ngerjainnya bareng. Kayak bikin konten bisa. Itu ada juga bikin ngerjain pajak bareng. Itu juga model kerja sama. Menurut saya bagus juga, tapi saya nggak cocok aja. Jadi itu senjata rahasia saya yang terakhir. Oke, itu aja teman-teman. Gimana teman-teman? Kalau mau tadi yang poin kedua soal mentorship, boleh aja cek aja di gendrozeki.com. Kalau mau join bootcamp tentang toko bersama saya dengan Mas Sony Kurniawan, saya sebagai fasilitator, Mas Sony sebagai fasilitator untuk mementorship atau mementori Anda dalam hal yang sangat spesifik yaitu ternak toko. Oke, sekian aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.